Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang topik perencanaan pajak atas aktiva tetap, yaitu revaluasi dalam bentuk kasus. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Tesania, kemudian yang kedua ada saya sendiri yaitu Cindiana, kemudian yang ketiga ada Erlena, kemudian yang keempat ada Christopher, kemudian yang kelima ada Iren, kemudian yang keenam ada Nelly Francisca. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Oke, kita semua tahu bahwa perusahaan itu memiliki tujuan untuk memaksimalkan perolehan laba. Kenapa? Perolehan laba ini pada akhirnya mereka gunakan yang pertama untuk kemakmuran pemangku kepentingan perusahaan, kemudian yang kedua untuk keberlangsungan hidup perusahaan, kemudian yang ketiga pertumbuhan perusahaan itu sendiri, kemudian yang keempat adalah citra positif di mata publik. Karena apa? Jika perusahaan dapat menampilkan perolehan laba yang tinggi, maka pada akhirnya masyarakat memiliki kepercayaan tinggi terhadap perusahaan tersebut. Nah, untuk mencapai semua itu, perusahaan akan mengeluarkan banyak hal untuk meminimalisir beban yang akan mereka tanggung. Nah, contohnya adalah bisa berupa beban pajak itu sendiri. Nah, perusahaan pada akhirnya jika ingin meminimalisir beban tersebut, maka mereka harus melakukan manajemen pajak, yang dimana mereka pada akhirnya akan meminimalisir beban pajak tersebut dengan cara yang tidak melanggar hukum atau tax avoidance. Nah, di sini pada akhirnya perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk melakukan meminimalisir beban tersebut, dan salah satu yang dapat digunakan untuk perusahaan adalah dalam hal aset tetap, yaitu dengan revaluasi aset tetap tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Di sini yang pertama kita akan belajar apa yang dimaksud dengan revaluasi aset tetap. Kemudian yang kedua, bagaimana perencanaan dan pelaksanaan pajak untuk revaluasi aset tetap terhadap perusahaan. Kemudian yang ketiga, apa manfaat dari revaluasi aset tetap terhadap perencanaan pajak jika mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Kemudian yang keempat, bagaimana penerapan pajak dan pengambilan keputusan ketika PT Pinciling melakukan revaluasi aset tetap. Kemudian yang kelima, bagaimana perbandingan antara biaya atau kos yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan manfaat atau benefit berupa penurunan beban pajak sebelum dan setelah melaksanakan revaluasi aset tetap PT Pinciling. Nah, dari rumusan masalah yang telah saya bacakan tadi, maka di sini makalah ini bertujuan untuk mendalami pemahaman mengenai perlakuan pajak yang diterapkan terhadap revaluasi aset tetap, serta mengeksplorasi manfaat dari proses revaluasi aset tetap melalui ilustrasi kasus. Selain itu, bertujuan untuk mengidentifikasi konsekuensi biaya atau cost dan manfaat atau benefit dalam kaitannya dengan beban pajak penghasilan setelah perusahaan menjalani proses revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap. Revaluasi menurut Sumarsen 2008 merupakan penilaian kembali aset tetap suatu perusahaan sebagai akibat dari kenaikan nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi dan sebab lainnya. Di dalam PSAK 16 Revisi 2007, revaluasi dihitung menggunakan nilai wajar aset tetap. Revaluasi aset tetap menurut Yolanda 2013 dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya lebih wajar, sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menerapkan kebijakan revaluasi aset tetap. Yang pertama, leverage. Leverage menggambarkan proporsi utang terhadap aset ataupun ekuitas. Ketika perusahaan lebih banyak didanai oleh pihak luar, maka leverage perusahaan tersebut menjadi lebih tinggi. Leverage yang tinggi akan menyebabkan perusahaan cenderung melakukan revaluasi aset tetap agar dapat menurunkan tingkat utang perusahaan. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Jika perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang rendah, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat membiayai kewajiban jangka pendek. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang rendah cenderung akan melakukan revaluasi aset tetap agar dapat meningkatkan kelayakan di depan kreditur. Selanjutnya, ukuran perusahaan yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan cenderung akan melakukan revaluasi aset tetap jika memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar, agar dapat menghindari biaya politik yang dibebankan kepada perusahaan. Yang terakhir, intensitas aset tetap.
Intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan kebijakan revaluasi aset tetap. Pelaksanaan revaluasi aset tetap. Syarat dilakukannya revaluasi aset tetap. Peraturan Menteri Keuangan menjelaskan yang pertama, perusahaan yang dapat melakukan revaluasi aset tetap, yaitu wajib pajak badan dalam negeri, untuk usaha tetap, tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris. Yang selanjutnya, ketentuan batasan terhadap wajib pajak badan yang melakukan revaluasi aset tetap itu, revaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak revaluasi terakhir. Nilai revaluasi aset tetap tidak dapat digunakan sebagai dasar penyesuaian fiskal apabila tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Penjualan aset yang sudah direvaluasi sebelum masa penyusutannya berakhir, kelompok 1 dan 2 akan dikenakan tambahan PPh final sebesar selisih tarif terakhir dikurangi dengan 10% dan dikalikan dengan selisih lebih awal. Penjualan aset kelompok 3 dan 4 yang telah direvaluasi sebelum lewat jangka 10 tahun maka akan dikenakan tambahan PPh final sebesar selisih tarif terakhir dikurangi 10% dan dikalikan dengan selisih lebih revaluasi. Selisih antara nilai pengalihan aset perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang ketiga, dokumen yang harus dilampirkan wajib pajak dengan menggunakan hasil penelitian kembali berdasarkan nilai pasar. Permohonan tertulis ke Kepala Kanwil DJP lewat KPP, berkas bukti penilaian PPh atas penilaian kembali aktiva tetap, daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali, salinan surat izin usaha KJPP atau ahli penilaian yang telah dilegalisir oleh instansi pemerintah berwenang, laporan penilai aktiva tetap oleh KJPP atau ahli penilai, dan yang terakhir laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum revaluasi dilakukan. Permohonan penilaian kembali aktiva tetap bagi wajib pajak yang belum melakukan penilaian kembali aktif tetap yang diajukan menggunakan perkiraan nilai pasar atau nilai wajar aktif tetap menurut wajib pajak harus melampirkan dokumen permohonan tertulis, bukti pelunasan PPh atau perkiraan nilai kembali aktif tetap, dan daftar aktiva tetap yang akan dinilai kembali serta perkiraan penilaiannya. Dan yang selanjutnya ketentuan khusus. Terdapat beberapa ketentuan khusus dalam melakukan revaluasi aset tetap. Yang pertama, pembayaran pajak penghasilan final terkait revaluasi properti dilakukan sebelum pemohon diajukan dan kelengkapan administrasi. Yang kedua, wajib pajak dapat melakukan penilaian sendiri terlebih dahulu berdasarkan perkiraan untuk dapat melunasi perkiraan pajak yang terutang karena penilaian kembali aset tetap dan pengajuan permohonan. Yang ketiga, tambahan objek pajak penghasilan final sama dengan nilai aset KJPP dikurang nilai aset hasil perkiraan sendiri. Dan yang terakhir, dalam hal wajib pajak telah memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan bahasa Inggris dan mata uang dolar, selisih lebih penilaian kembali dikonversi dalam rupiah dengan kurs KMK pada saat pembayaran pajak. Manfaat revaluasi aset tetap. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan para pemegang saham. Jadi, nilai aset yang meningkat dan dapat dicatat sebagai tambahan nilai saham akan meningkatkan kepercayaan para pemegang saham. Yang kedua, membuat kinerja neraca yang lebih bagus. Jadi, dapat membuat kinerja neraca yang lebih bagus karena meningkatnya nilai aset dan modal itu sendiri. Yang ketiga, para kreditur lebih percaya pada hal ini. Manfaat revaluasi aset tetap dapat menjadi kepercayaan bagi para kreditur karena membaiknya beberapa rasio keuangan seperti debt to asset ratio dan debt to equity. Yang keempat, ada mudah mencari dana atau modal. Jadi perusahaan dapat mencari dana dengan mudah, baik dari pinjaman bank maupun penjualan saham mereka.
karena sudah memiliki nama yang baik di masyarakat itu sendiri. Yang kelima, mengurangi pajak. Biaya penyusutan aset tetap akan meningkat. Jadi, mengurangi pajak tentang perusahaan mereka dikarenakan biaya penyusutan aset tetap yang meningkat di masa mendatang, sehingga beban yang dapat dikurangkan pajak di masa mendatang semakin besar dan pajak beban semakin kecil. Yang keenam, menunjukkan posisi kekayaan perusahaan yang sebenarnya. Jadi posisi kekayaan perusahaan akan benar-benar terbukti dengan adanya neraca perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada contoh kasus. PT Binciling memiliki aset tetap berupa oven besar yang dibeli pada tahun 2015 dengan harga perolehan 1.500.000.000. Mesin tersebut termasuk ke dalam aset kelompok 1 yang disusutkan selama 4 tahun. Pada awal tahun 2018, nilai wajar dari oven besar ini sebesar 3 miliar. Pada tahun 2018, PT Binciling melakukan revaluasi aset tetap atas oven besar yang dimilikinya. Dalam melakukan revaluasi atas oven besar ini, PT Binciling membayar jasa appraisal sebesar 12 miliar. PT Binciling melakukan revaluasi dengan tujuan untuk melakukan perbandingan antara saat mereka melakukan revaluasi dengan tidak melakukan revaluasi. Mana yang memberikan efisiensi terhadap beban pajak terutang mereka. Berikut ini kita akan lihat laporan laba rugi dari PT Binciling jika tidak melakukan revaluasi aset tetap. Komponen dari laporan laba rugi sendiri ada pendapatan, HPP, lalu laba kotor yang didapatkan dari pendapatan dikurangi HPP, lalu juga ada rincian beban-beban, ada beban operasional, beban penyusutan, beban appraisal, dan beban non-operasional. Untuk pendapatan dari PT Binciling sendiri, kita lihat dari setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dan laba kotornya juga mengalami peningkatan jika asumsi kita HPP setiap tahunnya sama. Lalu untuk beban operasional juga setiap tahunnya sama dan ada muncul beban penyusutan dari aset tetap yang dimiliki PT Binciling itu didapat dari nilai perolehan oven besar dibagi dengan umur manfaat aset yaitu 4 tahun. Jadi didapat 375 juta rupiah. Lalu untuk beban appraisal sendiri kita akan akui nanti saat PT Binciling melakukan revaluasi aset tetap. Jika PT Binciling tidak melakukan revaluasi aset tetap, maka kita tidak akan mengakui beban appraisal. Lalu, semua beban akan ditotal sehingga mendapatkan total beban. Dan untuk menghitung laba sebelum pajak itu didapat dari laba kotor dikurangi total beban. Untuk PPh final revaluasi juga kita tidak akui karena kita asumsinya di slide ini adalah PT Binciling tidak melakukan revaluasi aset tetap. Lalu untuk pajak penghasilan didapat dari laba sebelum pajak dikali tarif pajak penghasilan untuk badan yaitu 25%. Sehingga laba bersih setelah pajak didapat dari laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan. Selanjutnya kita akan melihat laporan laba rugi PT Binciling jika PT ini melakukan revaluasi aset tetap. Untuk pendapatan HPP dan laba kotor kita asumsikan sama seperti laporan laba rugi PT Binciling jika tidak melakukan revaluasi aset tetap. Untuk beban operasional juga nominalnya sama, dan untuk beban penyusutan bisa dilihat di tahun 2015 sampai 2017 tetap sama 375 juta, tetapi jika PT ini melakukan revaluasi aset tetap atas oven besarnya di tahun 2018, beban penyusutan mengalami peningkatan dan akan diakui selama 4 tahun kembali, yaitu di tahun 2018 sampai 2021. 750 juta beban penyusutan ini didapat dari nilai wajar aset tetap yang terbaru, yaitu 3 miliar, dibagi dengan umur manfaat aset, yaitu 4 tahun. Sehingga kita mendapatkan hasil 750 juta. Lalu beban appraisal juga muncul di tahun 2018 saat PT Binciling melakukan revaluasi aset tetap. Lalu untuk beban operasional tetap sama sehingga total beban di tahun 2018 sampai 2021 juga akan mengalami perubahan dan peningkatan.
sehingga laba sebelum pajak yang didapat di tahun 2018 sampai 2021 akan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan laporan laba rugi PT Binjiling jika tidak melakukan revaluasi aset tetap. Lalu, jika PT ini melakukan revaluasi, di tahun 2018 akan muncul PPh final revaluasi sebesar 10%. Ini didapat dari selisih antara nilai wajar aset yang terbaru dikurangi nilai buku fiskal aset, lalu dikali dengan tarif 10%. Untuk perhitungan lebih rincinya akan kita bahas lebih lanjut. Lalu, sehingga didapat untuk pajak penghasilan 25% didapat dari laba sebelum pajak dikali tarif 25%, sehingga laba bersih setelah pajak di tahun 2018 sampai 2021 juga akan mengalami penurunan. Berikut ini adalah perhitungan untuk PPh final atas revaluasi oven besar PT Binjiling yang terjadi pada tahun 2018. Kita ketahui kalau nilai aset tetap yang terbaru di tahun 2018 adalah nilai wajarnya 3 miliar. Lalu, untuk nilai buku sebelum revaluasi itu adalah sesuai dengan nilai perolehan waktu PT Binjiling membeli oven besar tersebut, yaitu 1,5 miliar, dikurangi biaya penyusutan fiskal selama 3 tahun dari tahun 2015 sampai 2017, ada beban penyusutan sebesar 375 juta dikali 3 tahun, kita akan mendapatkan 1.125 miliar. Lalu, nilai buku fiskal didapat dari nilai buku sebelum revaluasi dikurangi biaya penyusutan fiskal, sehingga kita mendapat nilai buku fiskal di tahun 2018 adalah 375 juta. Lalu selisihnya kita dapatkan dari nilai aset tetap setelah revaluasi 3 miliar dikurangi dengan nilai buku fiskal 375 juta, sehingga kita mendapatkan selisih sebesar 2 miliar 625 juta rupiah. Sehingga ini yang akan dijadikan dasar untuk kita kalikan dengan PPh final revaluasi, yaitu dengan tarif 10%, sehingga kita mendapatkan tarif PPh yaitu 262.500.000. Untuk melihat dampak dari revaluasi aset tetap terhadap perencanaan pajak atau penghematan pajak, kita dapat lihat dari perbandingan laporan laba rugi PT Binjiling di tahun 2018, yaitu tahun terjadinya revaluasi aset. Jika PT Binjiling melakukan revaluasi aset, kita bisa lihat bahwa beban penyusutan mengalami peningkatan sebesar 750 juta rupiah. Itu disesuaikan dengan nilai wajar aset yang terbaru. Lalu juga akan muncul beban appraisal sebesar 12 juta, sehingga total beban yang akan diakui juga mengalami peningkatan. Sehingga laba sebelum pajak juga akan mengalami penurunan karena laba kotor yang sama jika melakukan revaluasi dan tidak melakukan, dikurangi dengan total beban yang mengalami peningkatan jika PT Binjiling melakukan revaluasi, sehingga laba sebelum pajak PT Binjiling jika melakukan revaluasi mengalami penurunan. Dengan laba sebelum pajak yang mengalami penurunan, jika dikalikan dengan tarif pajak penghasilan 25%, pajak penghasilan yang dikenakan untuk PT Binjiling juga akan mengalami penurunan dari 2.631.250.000 menjadi 2.534.500.000, sehingga laba bersih setelah pajak PT Binjiling juga akan mengalami penurunan. Walaupun laba bersih mengalami penurunan, tapi jika kita lihat dari sisi penghematan pajak, jika PT Binjiling melakukan revaluasi, pajak penghasilan yang dikenakan akan menjadi lebih kecil. Jika akan melakukan revaluasi aset, PT Binjiling juga harus memperhitungkan cost dan benefit yang mereka keluarkan atau mereka dapatkan dengan present value. Untuk benefit sendiri itu adalah manfaat yang akan didapatkan PT Binjiling saat dan setelah melakukan revaluasi. Dan juga untuk cost sendiri adalah biaya atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh PT Binjiling untuk mereka melakukan revaluasi itu sendiri. Untuk perhitungan cost, untuk biaya yang harus dikeluarkan PT Binjiling untuk melakukan revaluasi itu ada dua, yaitu PPh revaluasi sebesar 262.500.000 dan juga beban jasa appraisal sebesar 12 juta. Sehingga total dari PPh revaluasi dan jasa appraisal ini akan kita kalikan dengan PVIF yang bisa kita dapatkan dengan rumus 1 dibagi 1 ditambah I pangkat T. I itu adalah tingkat suku bunga dan T adalah umur aset. Untuk di sini kita asumsikan
umur aset adalah 4 tahun dan tingkat suku bunga adalah 10%. Di tahun 2018 kita akan gunakan tahun yang pertama. Ini bisa juga kita lihat dari tabel PVIF. Itu di baris yang pertama dan tingkat suku bunga 10% akan kita dapatkan nilai sebesar 0,6830 yang akan dikali dengan total beban yang harus dikeluarkan yaitu 274.500 sehingga kita dapatkan kos yang harus dikeluarkan PT Bank Ciling untuk melakukan revaluasi sebesar Rp187.483.500. Dan untuk perhitungan benefit sendiri, ini adalah benefit yang akan didapatkan PT Bank Ciling setelah melakukan revaluasi. Jadi akan kita hitung benefit dari tahun 2018 sampai 2021. Untuk memperhitungkan benefit sendiri, kita bisa melihat dari penurunan beban pajak yang dirasakan oleh PT Bank Ciling. Ini kita bisa dapatkan angkanya dari perbandingan laporan laba rugi PT Bank Ciling ketika tidak melakukan revaluasi dengan melakukan revaluasi. Beban pajak yang terutang kan mengalami penurunan sehingga selisih dari pajak terutang ketika tidak melakukan revaluasi dikurangi pajak terutang ketika melakukan revaluasi, kita akan mendapatkan penurunan beban pajak untuk setiap tahunnya. Itu juga akan dikalikan dengan PVIF dengan asumsi umur aset 4 tahun dan tingkat suku bunga 10%. Untuk tahun 2018 kita akan melihat di tahun pertama, 2019 melihat di tahun kedua, tahun 2020 melihat di tahun ketiga, dan 2021 melihat di tahun keempat. Sehingga untuk total benefit yang didapatkan PT Bank Ciling selama 4 tahun ke depan jika melakukan revaluasi sebesar Rp384.568.718. Bisa kita lihat di sini untuk perbandingan benefit dan cost dari revaluasi aset tetap PT Bank Ciling, benefitnya lebih besar dibandingkan dengan cost sehingga manfaat yang akan didapatkan PT Bank Ciling jika melakukan revaluasi aset tetap akan lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Bank Ciling. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan memasuki di bab kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan revaluasi aset tetap atas oven besar PT Bank Ciling dapat dilihat dalam perbandingan laporan laba rugi. Jika PT Bank Ciling tidak melakukan revaluasi aset tetap, beban penyusutan atas oven besar akan diakui di tahun 2015 sampai dengan 2018 sesuai dengan Nah, jika PT Bank Ciling memutuskan untuk melakukan revaluasi atas oven besar yang dimiliki di tahun 2018, maka beban penyusutan yang diakui pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Peningkatan beban penyusutan dihitung dengan cara nilai wajar tahun 2018 dibagi dengan umur ekonomis aset tetap kelompok 1 yaitu 4 tahun. Beban penyusutan yang diperoleh dari perhitungan revaluasi aset tetap akan diakui juga di tahun 2019 sampai dengan 2021. Munculnya beban penyusutan setelah revaluasi di tahun 2019 sampai 2021 dapat menjadi pengurang penghasilan yang akan mengecilkan laba bersih. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan banyak terima kasih dan kami memohon minta maaf